Bab 2616. Perubahan. Di puncak gunung, warrior yang perlahan berdiri. Aura kuat menyebar dari tubuhnya seperti gelombang, dan dalam sekejap, ruang dalam radius beberapa ratus kaki di warrior yang langsung berfluktuasi dengan hebat. Warrior yang mengangkat tangan kanannya sedikit, dan segera, ruang di sekitarnya kembali tenang. Warrior yang melihat ke langit, sudut mulutnya sedikit terangkat. Alam takdir. Kali ini dia sampai di alam takdir langsung dari alam penguasa. Setelah berbicara dengan wanita bergaun putih, dia menyadari sesuatu, jadi setelah kembali ke Sekte Pedang Kuno, dia mulai menggunakan kitab itu serta domain gandanya sendiri untuk membantunya merasakan semua makhluk di dunia. Awalnya dia sedikit bergantung pada domainnya sendiri, dan akhirnya dia melepaskan domainnya sendiri secara keseluruhan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa tanpa domain, dia akan mampu melampaui ruang 3 dimensi alam semesta ini, dan dengan tambahan domain, dia bisa menyentuh banyak ruang. Ruang-ruang ini berada di antara ruang 4 dimensi dan ruang 3 dimensi, atau lebih tepatnya ruang-ruang ini bisa menjadi batu loncatan menuju ruang 4 dimensi. Namun, dia tidak berani melanjutkan penyelidikan. Karena ruang-ruang itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mati di situ. Alam takdir. Ada yang bilang alam takdir itu untuk merasakan takdir langit. Sebenarnya yang dimaksud adalah setelah sampai di alam takdir, seseorang bisa merasakan sedikit alam semesta 4 dimensi. Warrior yang menengadah ke ujung langit, sedangkan wanita bergaun putih itu, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah ke alam semesta 4 dimensi. Warrior yang juga sedikit bingung, karena orang sekuat Kaisar Huang, setelah memasuki alam semesta 4 dimensi itu juga menemui jalan buntu. Setelah waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin mengkhawatirkannya sekarang, dia hanya ingin semua yang ada di sekitarnya baik-baik saja. Adapun alam semesta 4 dimensi, siapa yang suka pergi, biarkan saja orang itu yang pergi. Warrior yang meninggalkan Sekte Pedang Kuno, dia datang ke keluarga Ye untuk mengantar Desi Ye pulang. Dengan kedatangan warrior yang, keluarga Ye juga cukup gugup. Warrior yang sekarang, identitasnya benar-benar istimewa. Yang keluar untuk menyambutnya adalah leluhur keluarga Ye, Baing Ye. Melihat warrior yang, ekspresi Baing Ye cukup rumit, warrior yang mengepalkan tangannya, dan kemudian berkata, Desi sudah kembali, dia tidak akan mendapat masalah, kan? Baing Ye menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas bantuanmu, kamu jangan khawatir, Desi tidak akan mendapat masalah dalam keluarga Ye. Warrior yang mengangguk kecil dan menatap Desi Ye. Kalau ada waktu, datanglah ke Sekte Pedang Kuno. Desi Ye sedikit mengangguk dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang tersenyum dan hendak pergi, pada saat ini, Baing Ye tiba-tiba berkata, Nak, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di tempat itu. Sejauh yang ku ketahui, tempat itu akan runtuh. Dan kamu juga tahu dengan jelas, bahwa orang-orang di tempat itu, beberapa dari mereka berada di alam takdir puncak, bahkan kekuatan mereka sendiri telah melampaui alam takdir. Tanpa penindasan dari tempat itu, mereka tidak dapat menyembunyikan diri, tidak dapat bersembunyi, itu berarti mereka akan ditemukan oleh takdir langit. Namun, leluhur spiritualmu dapat membantu mereka, jadi mereka pasti akan datang untuk leluhur spiritual itu. Warrior yang mengangguk, terima kasih sudah mengingatkan. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, warrior yang menoleh lalu mengendalikan pedang dan menghilang di ujung langit. Berdiri diam, Baing Ye menghela nafas dengan suara rendah, dia juga kasihan.
Setelah warrior yang meninggalkan keluarga Ye, dia langsung membawa Bella Singh ke keluarga Singh. Di depan gerbang keluarga Singh, yang menyambutnya dan Bella Singh adalah Rain Singh, kepala keluarga Singh saat ini. Namun, pihak lain tidak begitu ramah. Warrior yang menatap Bella Singh terdiam. Warrior yang menatap Rain Singh itu, dia akan baik-baik saja di keluarga Singh, kan? Rain Singh berkata dengan datar, ini bukan urusanmu. Begitu kata-kata Rain Singh selesai, separuh rambut warrior yang lainnya langsung berwarna merah darah, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh keluarga Singh. Pada saat ini, semua orang di keluarga Singh terkejut. Air muka Rain Singh juga berubah. Warrior yang, kamu gila, ya. Gila. Air muka warrior yang terlihat suram. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah dia akan baik-baik saja di keluarga Singh? Muka Rain Singh terlihat sangat jelek. Pada saat ini, banyak orang di keluarga Singh telah terkikis oleh niat membunuh. Seluruh keluarga Singh menjadi sedikit kacau. Meskipun tahu bahwa pelakunya adalah warrior yang, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tidak berani. Di seluruh alam semesta Eternity sekarang, tidak ada satu kekuatan pun yang berani menyinggung warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba tertawa. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Selesai bicara, niat membunuh warrior yang semakin intens. Pada saat ini, bahkan Rain Singh juga tidak tahan. Rain Singh merasa ngeri dan dengan cepat menekan niat membunuh itu. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, warrior yang, jangan bertindak keterlaluan. Warrior yang mengabaikan Rain Singh dan terus melepaskan niat membunuh. Saat ini, banyak orang di keluarga Singh sudah saling membunuh. Pada saat ini, Bella Singh tiba-tiba menarik warrior yang, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbisik, sudahlah. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia berjalan perlahan menuju keluarga Singh, lalu berkata dengan garang, tahukah kamu mengapa keluarga Singh bisa utuh? Karena keluarga Singh memiliki Bella Singh, tanpa dia, dengan apa yang kalian lakukan padaku waktu, keluarga Singh sudah menghilang dari dunia ini sejak awal. Tentu saja, belum terlambat untuk menghilang sekarang. Selesai bicara. Mum. Seberkas cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba naik ke langit. Pedang Slater. Melihat adegan ini, Rain Singh akhirnya sedikit takut. Orang gila ini benar-benar serius. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan martabat atau integritas. Nyawanya sendiri serta nyawa para murid keluarga Singh adalah yang paling penting. Tepat ketika warrior yang hendak menghunus pedangnya, Rain Singh buru-buru berkata, warrior yang, keluarga Singh tidak akan menyakitinya, kamu, apakah kamu sudah bisa tenang? Namun, pedang di tangan warrior yang masih terayun. Ses. Di bawah tatapan ketakutan Rain Singh, rumah besar di belakangnya langsung terbelah menjadi dua. Debu dan asap yang tak terhitung jumlahnya membubung naik ke langit. Kamu, wajah Rain Singh memucat hingga tidak bisa berbicara. Warrior yang tidak peduli, dia melirik ke kejauhan, lalu berkata, kalau Bella Singh baik-baik saja di keluarga Singh, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau sampai aku tahu bahwa dia diperlakukan tidak adil di keluarga Singh, aku kasih tahu kamu, aku pasti akan kembali dan membunuhmu. Serius, aku sangat ingin menghabiskan seluruh keluarga Singh. Kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah Bella Singh. Kalau kamu sudah tidak betah tinggal di keluarga Singh, datanglah ke Sekte Pedang Kuno untuk mencariku, dan kalau kamu mengalami kesulitan, kamu dapat datang mencariku kapan saja. Bella Singh tersenyum getir. Kamu. Warrior yang menoleh dan berkata pada Rain Singh, ingat, kalau dia hidup dengan baik-baik,
Keluarga Singh aman, kalau dia tidak ada, aku akan segera membuat keluarga Singh membayar apa yang terjadi waktu itu. Setelah itu, warrior yang berbalik dan menghilang di ujung langit yang luas. Di tempat itu, raut wajah Rain Singh sangat jelek. Malu. Kapan keluarga Singh pernah diperlakukan seperti ini? Bagi keluarga Singh, ini sangat memalukan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Melawan warrior yang dalam pertempuran sebelumnya dengan Sekte Belantara, keluarga Singh hampir hancur, leluhur keluarga Singh juga terluka parah. Keluarga Singh yang saat ini tidak mampu menanggungnya sama sekali. Tentu saja, bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan mau bertarung. Sekte Belantara tidak lagi menjadi ancaman, maka masalah bisa datang kapan saja. Bisakah kekuatan-kekuatan di dalam dinasti Eternity ini bersatu seperti sebelumnya? Semua kekuatan mulai membuat perhitungan di dalam hati mereka. Bukannya kembali ke Sekte Pedang Kuno, warrior yang masuk ke dunia perang. Begitu memasuki dunia perang, Yunita Liu muncul di hadapannya. Warrior yang berkata, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Yunita Liu menatap warrior yang lama, lalu berbalik dan pergi. Bahkan, jika warrior yang bersikeras membuat masalah di sini, dia tidak bisa menghentikannya. Warrior yang saat ini, meski alamnya adalah alam penguasa, tapi niatnya sudah sampai ke alam takdir. Apalagi itu adalah niat ganda. Perlu disebutkan bahwa warrior yang menyembunyikan tingkatan alamnya. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa dia telah mencapai alam takdir. Di bawah penyembunyian domain ganda, kecuali kekuatan setingkat Denski Ki dan wanita bergaun putih, keadaan alamnya yang asli tidak dapat dilihat sama sekali. Di ujung utara dunia perang, ada sebuah jurang, tempat Denski Ki pernah tinggal. Warrior yang datang ke jurang ini lagi, dan di dasar jurang ini, dia melihat dua orang tua, Cemon dan Same. Warrior yang berkata pelan, apakah Anda berdua tahu ada di mana dia sekarang? Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Denski Ki dan Tako. Cemon melirik warrior yang, lalu berkata, kami juga tidak bisa menghubunginya. Dia dan Tako punya berapa persen peluang untuk menang, tanya warrior yang lagi. Cemon berkata dengan suara berat, Master tidak sepenuhnya membuka blokir kekuatannya. Dalam kasus ini, dia dan Tako melawan wanita bergaun hitam, peluang untuk menang tidak tinggi, meskipun wanita bergaun hitam itu terluka. Kenapa? Tanya warrior yang. Cemon menghela napas pelan. Karena wanita bergaun hitam itu sangat sulit dibunuh, kamu mungkin tidak tahu bahwa keempat wujudnya memiliki 4 energi hitam yang berbeda, dan setiap energi hitam memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu bisa menyembuhkan luka. Efek penyembuhannya berkali-kali lipat lebih baik daripada energi ungu kosmikmu. Kecuali jika kamu membunuh mereka dengan satu pukulan, akan sulit untuk membunuh mereka. Dan jika Master membuka blokir dirinya, dia pasti akan menarik satunya yang lebih kuat. Singkatnya, situasi mereka tidak akan terlalu baik. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, aku tidak tahu harus mencarinya di mana. Cemon menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mencarinya, selesaikan sendiri urusanmu. Kamu belum bisa terlibat dalam urusan di antara mereka. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Ayo pergi. Kita. Warrior yang menatap Cemon dengan bingung. Cemon melirik warrior yang. Master pernah berkata bahwa jika suatu hari dia tidak ada di sini, dia ingin kami berdua mengikutimu. Sejauh yang aku tahu, situasimu saat ini lebih berbahaya daripada mereka. Jadi, apa rencanamu? Rencana. Warrior yang tertegun sejenak, dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Apalagi yang bisa aku rencanakan? Tentu saja, membunuh mereka habis-habisan. Keduanya memandang warrior yang dan tidak berbicara. Sekte Pedang Kuno. Pada hari ini, para murid Sekte Pedang Kuno berkultivasi seperti biasa, sama seperti masa lalu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjubah ungu hitam muncul di atas Sekte Pedang Kuno. Hampir saat berikutnya, Tetua Sue dan yang lainnya muncul di depan pria parubaya ini. Tetua Sue sedikit mengernyit. "Anda adalah..." Pria parubaya tersenyum kecil. "Mereka semua memanggilku Tuan Jing, dan aku ingin mengajak kalian semua untuk ikut denganku." Tetua Sue menggelengkan kepalanya. "Aku khawatir kami tidak bisa menuruti permintaanmu." Tuan Jing tersenyum sedikit, mengangkat tangan kanannya, dan menekannya ke bawah. Ses ses ses. Di bawah seluruh Sekte Pedang Kuno mulai meledak. Pada saat yang sama, seluruh anggota Sekte Pedang Kuno langsung ditekan hingga tersungkur di tanah. Pada saat ini, beberapa sosok naik ke langit. Itu adalah Blood Girl, Hades dan yang lainnya. Namun, di sebelah Tuan Jing, dua orang lagi muncul, Wilski Sui dan Chang Hua yang waktu itu muncul di dunia origin. Tiga master alam takdir puncak. Tuan Jing melirik Blood Girl dan wanita lain, dan tersenyum sedikit. "Kalianlah yang kami cari. Dengan adanya kalian, dia pasti akan kembali. Lebih baik kalian tidak melawan, jika tidak, aku tidak keberatan membunuh dua orang untuk menekan arogansi orang gila itu." Selesai bicara, dua orang di belakangnya langsung menerjang. Bersambung.